Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fabian di channel Fabian Pasadena 17. Hari ini saya akan lanjut ke untuk materi kemarin ya, masih sama tentang Microsoft Word. Itu untuk temanya hari ini adalah mengenai fitur kolaborasi. Dalam fitur kolaborasi ini terdapat yang pertama itu ada track change untuk melacak perubahan oleh pengguna, ada komentar untuk memberikan umpan balik dan berdiskusi dan perbandingan untuk menggabungkan beberapa versi dokumen. Nah, untuk track change sendiri, apa sih track change? Nah, track change adalah fitur yang digunakan untuk mengoreksi tulisan dan merekam perubahan yang dilakukan pada dokumen. Nah, track change ini sangat membantu kalian ketika beberapa orang bekerja pada dokumen yang sama. Untuk fitur ini itu dia akan mencatat semua perubahan termasuk penambahan, penghapusan dan perubahan format. Selanjutnya ada komentar. Nah, untuk komentar sendiri ini fungsinya itu adalah untuk memberikan saran kepada orang lain atau melacak masalah untuk ditindaklanjuti. Nah, misalkan kalian sudah membuat suatu dokumen atau suatu laporan. Nah, si laporan ini akan diberikan ke orang yang mengoreksinya gitu ya. Ada korektornya. Nah, nanti orang yang mengoreksinya akan mengomentari di bagian-bagian tertentu. Jadi nanti saat si soft filenya ini diberikan lagi kepada kalian yang membuat, itu sudah ada tanda-tanda komentar, misalkan bagian mana saja yang harus diganti dan apa yang sebaiknya kalian ganti. Maksudnya kata-kata apa yang harusnya kalian gunakan dalam paragraf tersebut gitu. Jadinya untuk komentar ini lebih bersifat nanti ada seperti di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu biasanya ada seperti garis karena untuk bagian-bagiannya itu sudah khusus gitu ya. Misalkan bagian mana yang mau dikomentarin. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung menghapusnya dan juga diganti dengan komentar yang sudah disediakan oleh korektor yang kemarin. Lalu selanjutnya ada perbandingan. Nah, untuk perbandingan sendiri itu merupakan alat untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami, baik untuk presentasi, laporan, atau dokumen lainnya. Untuk tabel perbandingan ini dapat membantu untuk membandingkan berbagai pilihan, fitur, atau karakteristik dengan jelas. Nah, Microsoft ini menyediakan berbagai fitur ya untuk membantu membuat tabel perbandingan yang profesional dan juga informatif. Selanjutnya ini ada otomatisasi tugas. Nah, untuk yang pertama ada mail merge, ini membuat surat massal atau label alamat secara otomatis. Untuk mail merge ini misalkan kalian punya data gitu ya, punya data untuk keperluan undangan gitu ya, ada nama-namanya. Nah, si nama-namanya tersebut kalian dari Microsoft Excel gitu ya. Nah, dari Microsoft Excel itu bisa kalian gunakan mail merge untuk dimasukkan ke dalam si Microsoft Word-nya gitu ya. Jadi tinggal kalian buka Microsoft Word, terus klik mail merge, terus nanti akan diarahkan ke file Excel yang sudah kalian buat gitu ya. Selanjutnya ada makros. Ini otomatiskan tugas yang sering dilakukan. Ini merupakan serangkaian perintah yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas berulang dan bisa dijalankan saat kalian itu akan melaksanakan atau akan membuat tugas tersebut. Nah, untuk fungsinya itu ya, intinya si makros ini adalah tugasnya untuk melakukan
tugas atau misalkan dokumen yang sering kalian buka yang sifatnya itu berulang gitu ya, atau repetitif. Yang dokumen ini misalkan hari ini udah dibuka, pagi ini dibuka, nanti siang dibuka lagi, sore dibuka lagi, dan seterusnya gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah sebagai efisiensi pekerjaan dalam membuat laporan pada Microsoft. Jadi kalian tinggal sekali klik pada tombol tombol makro, maka akan langsung tampil. Oke, sudah ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk di kesimpulan ini, Microsoft Word merupakan alat produktivitas yang esensial. Terus gali fitur-fitur canggih untuk meningkatkan produktivitas kalian dalam menggunakan Microsoft Word. Mungkin di sini yang saya jelaskan itu hanya sebagian kecil ya dari apa fungsi-fungsi atau fitur-fitur canggih yang ada di Microsoft Word. Silakan diulik atau dicari lagi gitu ya, bagaimana sih kecanggihan dari si Microsoft Word itu. Nah, bisa kalian dapatkan dari pelatihan online, tutorial, atau forum komunitas Microsoft Word yang bisa diakses. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.